So today, Petr Cech said after 20 years as a professional footballer, I have won absolutely everything that I could have won. So I've decided to retire at the end of the season. I mean, let's just go through this. 1 Champions League, 4 Premier Leagues, 4 FA Cups, 3 League and 1 Europa League. Tepat setelah Roman Abramovich datang berkuasa dan Jose Mourinho dipilih sebagai pelatih kepala, Chelsea langsung berubah menjadi tim paling menakutkan. Setidaknya di kompetisi Liga Primer Inggris, mereka muncul sebagai penguasa dengan kumpulan pemain bertalenta. Dari depan hingga belakang, Chelsea punya komposisi skuad yang pas untuk meredam segala serangan sekaligus menghancurkan pertahanan lawan. Kali ini, kita akan berfokus pada sosok yang berdiri di bawah mistar gawang. Sosok bertinggi 196 dengan bakat mumpuni itu bernama Petr Cech. Petr Cech punya banyak cerita yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dia pernah bermain dengan 2 bahu yang patah selama nyaris 2 tahun, namun tetap memenangkan piala. Lebih hebatnya lagi, dia punya rekor fantastis yang belum bisa dipecahkan hingga sekarang. Lantas, apakah kisah heroik Petr Cech hanya bermuara pada penampilan apiknya dengan 2 bahu yang patah saja? Tentu tidak. Dia masih punya cerita mengerikan lainnya yang nyaris membuatnya kehilangan nyawa. Sebuah tragedi yang akan selalu diingat banyak orang hingga membuatnya memiliki penampilan khas, yaitu berupa pelindung yang terus dikaitkan di kepala. Petr Cech was a kid. I didn't buy him. When I arrived to Chelsea, Chelsea had already made the decision to buy him in 2004. But when I arrived in Chelsea, he was a kid, like 20 years old. The goalkeeper was Carlo Cudicini, and Cudicini, the season before, he was elected the player of the season. Masih segar dalam ingatan saat Jose Mourinho bercerita tentang sosok Petr Cech. Mourinho mengakui bila dia bukanlah orang yang meminta kehadiran Cech ke Stamford Bridge. Saat itu, manajemen Chelsea telah membuat rencana untuk mendatangkan Cech sebagai kiper masa depan mereka. Melihat kemampuan sang kiper, Mourinho setuju. Satu hal besar yang dilakukan Mou kepada Petr Cech adalah dia dengan berani memberi debut sang kiper di musim pertamanya. Dalam sebuah pertandingan yang tidak mudah, Cech diminta untuk menggeser Carlo Cudicini yang pada tahun sebelumnya terpilih sebagai pemain terbaik Chelsea. Diakui oleh Mourinho, Cech merupakan kiper yang sangat fantastis. Dia punya refleks yang sangat bagus dan kemampuan menghalau bola dengan tepat. Keputusan yang diambil nyaris tidak pernah meleset. Maka dari itu, wajar bila kemudian Mourinho menganggap Petr Cech adalah kiper terbaik di kompetisi Inggris era Premier League. Datang pada musim panas tahun 2004 ke Stamford Bridge, Petr Cech yang saat itu baru berusia 20 tahun langsung diberi kesempatan bermain oleh Jose Mourinho. Hebatnya lagi, Cech bermain di laga debut melawan tim sekaliber Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson. Dalam laga itu, Chelsea berhasil meraih kemenangan tipis dengan nama Cech sukses catatkan clean sheet. Musim pertama Petr Cech berjalan dengan sangat baik. Dia tampil dalam 35 pertandingan dan hanya kebobolan sebanyak 22 gol saja. Tak hanya itu, Cech juga berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam 24 pertandingan. Catatan itu pun menjadi rekor yang masih belum bisa dipecahkan oleh kiper di klub Liga Inggris manapun hingga sekarang. Yang terdekat hanyalah catatan 21 clean sheet yang dibukukan oleh Edwin van der Sar MU pada musim 2008-2009 dan Alisson Becker Liverpool pada musim 2018-2019. Selain mendapat penghargaan Golden Glove, Cech juga sekaligus dinobatkan sebagai EFFHS World Best Goalkeeper dan pemain terbaik Republik Ceko tahun 2005. Dalam 2 musim pertamanya, Cech tampil sebagai kiper utama dan mampu mempersembahkan 2 trofi Liga Inggris secara beruntun. Namun tahukah kamu, bila dalam memberi gelar berharga buat Chelsea selama 2 tahun beruntun, Cech bermain dengan kondisi bahu yang patah? Ya, Cech bercerita bila dalam nyaris 2 tahun, ia bermain dengan labrum bahu yang rusak. Namun ia selalu bertahan dengan kondisi itu dan berniat menampilkan yang terbaik. Ada satu hal yang tidak pernah aku ungkapkan dan orang-orang tidak tahu pada saat itu.
Di pertengahan musim pertamaku di Chelsea, aku mematahkan labrum bahuku. Namun aku terus memaksa diri untuk melanjutkan dan menyelesaikan musim. Cech sendiri baru melakukan operasi pasca melakoni ajang Piala Dunia 2006 bersama Republik Ceko. Operasi berjalan lancar dan ia akhirnya bisa sembuh. Namun tahukah kamu apa yang selanjutnya terjadi? Dia kembali mengalami cedera yang mana kali ini nyaris membuatnya kehilangan nyawa. Ya, tepat setelah sembuh dari cedera parah di bagian bahu, saya harus menerima nasib yang lebih mengerikan. Operasi baru dilakukan pada musim panas 2006 dan aku bisa pulih dengan cepat. Namun tak lama kemudian kami melawan Reading. Pada momen horor itu, Cech bermain melawan Reading di Madejski Stadium pada 14 Oktober 2006. Kepala Cech berbenturan dengan seorang pemain Reading, Stephen Hunt, di dalam kotak penalti Chelsea. Cech mengalami cedera parah di bagian kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter berkata bila tulang tengkorak Cech mengalami kerusakan yang parah. Ia nyaris kehilangan nyawa. Beruntung, penanganan yang tepat membuatnya bisa pulih secara total. Aku sudah sangat mendekati kematian. Aku kehilangan kesadaran. Beruntung tindakan yang dilakukan dokter dapat memberiku kesempatan hidup. Setelah menjalani perawatan dan pemulihan selama berbulan-bulan, Cech kembali di laga melawan Liverpool pada 20 Januari 2007. Uniknya, dia kembali dengan menggunakan pelindung kepala yang terus dikenakan sampai akhir karirnya sebagai pesepak bola. Dari kejadian mengerikan yang menimpa Peter Cech, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Dalam sebuah kesempatan, Cech memberikan tips bagi siapapun yang terkena cedera parah. Kuncinya fokus pada hal yang bisa dilakukan dan jangan batasi diri dengan hal yang tidak bisa dilakukan. Hal pertama yang aku lakukan ketika aku mengalami cedera sebagai atlet profesional adalah mengatakan kepada dokter, jangan beritahu aku apa yang tidak bisa aku lakukan, tapi beritahu aku apa yang bisa aku lakukan, ungkap Cech. Dengan fokus pada hal yang bisa dilakukan, Cech bisa terus berpikir positif sembari mengatur porsi latihan yang sesuai. Disitulah letak kesembuhannya berlangsung cepat. Setelah melewati banyak sekali hal mengerikan, Peter Cech tampil konsisten di bawah Mister Chelsea. Dia menjadi andalan setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun dan sukses mempersembahkan semua trofi domestik sekaligus Piala UEFA dan tentunya Liga Champions Eropa. Setelah kemudian memutuskan hijrah ke Arsenal sebelum pensiun, Cech juga sukses menyumbangkan beberapa trofi bergengsi. Satu hal pasti yang akan selalu diingat oleh penggemar sepak bola, khususnya Liga Primer Inggris, nama Peter Cech masih belum tersentuh di daftar puncak kiper yang paling banyak mencatatkan clean sheet. Sebagaimana diketahui, dalam 443 penampilannya di kompetisi Inggris, Peter Cech mampu mencatat sebanyak 202 clean sheet dengan rincian 162 untuk Chelsea dan 40 untuk Arsenal. Catatan itu unggul jauh dari yang dikemas David James yang duduk di posisi kedua dengan raihan 169 clean sheet dalam 572 pertandingan.